IT Podcast, Cio tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Eka Priyatna, salah satu host di Cio Academy. Balik ke podcast Cio ini, kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol tuh sama seorang programmer. Nah, hari ini kita kedatangan juga tamu, masih di dunia yang nggak jauh beda. Dunia gelap atau terang ya? Saya nggak tahu tuh. Pokoknya dunia IT. Nah, kali ini lebih ke, kalau kemarin ngomong programmer, software, kita naik ke atas. Naik ke konsultan. Apa konsultan? Bagaimana melakukan konsultasi? Ya, kali ini kita mengundang salah seorang senior di bidang konsultasi. Pastinya konsultasi IT. Kita sambut Mbak Feby Febrianti. Halo Pak Eka, selamat siang Mbak Feby. Siang. Kan masih masa Idul Fitri. Betul. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin juga Pak Eka. Siap. Nah, Mbak Feby ini sudah lama nih, 8 tahun berkecimpung di konsultan. Apa sih konsultan itu, Mbak? Konsultan. Jadi, atau kenalin dulu deh sebelum masuk situ supaya kita saling kenal. Kan mungkin pemirsa emang radio pemirsa. Mungkin teman-teman di sana yang belum tahu itu apa sih konsultan. Ternyata emang di IT ada konsultan ya. Saya pikir konsultan itu hanya di konsul bangunan. okay. Bawa desain arsitektur, kemudian buat bangunan. Ternyata di IT pun ada. Nah, sekarang sebelum masuk situ, gimana nih Pak Beb? Mbak Feby sebagai seorang konsultan, cerita dulu deh, Pak Beb itu siapa sih? Oke. Jadi saya Feby, saya memang sudah ada di dunia IT consulting itu sudah sekitar 8 tahun lebih, 8 tahun setengah lah dari tahun 2013. Seperti itu. Nah, awalnya memang saya sebenarnya bukan di dunia gaib ya? Dunia konsultan. Dunia akhirat loh. Seperti itu. Nah, tadi kan ada dunia gelap atau terang, di dunia akhirat, Pak. Akhirat ya, bukan dua-duanya juga. Betul. Ya. Nah, kenapa saya berkecimpung di dunia IT consulting? Awalnya memang tidak masuk ke dunia consulting IT. Okay. Itu juga terjebak, betul. Karena sebenarnya secara background pendidikan juga awalnya bukan di IT, seperti itu. Hanya saja memang pada saat itu saya lulus kuliah, ternyata kesempatannya ada di sini, ada di dunia IT consulting. Ya udah saya jalanin dan ternyata enjoy sampai sekarang, seperti itu. Nah, seperti yang tadi Pak Eka bilang, betul sebenarnya IT itu luas, tidak hanya masalah yang teknikal saja seperti programmer, mungkin pembahasan sebelumnya ya tadi sampaikan. Nah, nonton Mbak Feby? Nonton. Alhamdulillah nonton kemarin ya, sempat nonton seperti itu. Ya, dan di dunia IT juga sebenarnya ada terkait dengan manajemen, ada terkait dengan tata kelola. Bahkan tadi yang Pak Eka sebutkan, ternyata di bangunan itu ada arsitektur. IT juga punya arsitektur seperti bukan itu. Bukan tata kadidrata ya kemarin ya? Tata kelola. Bukan, tata kelola IT seperti itu. Siap. Itu sih. Oke. Mbak Feby, ini menarik nih. Mbak Feby tadi bilang background-nya bukan IT. Betul. Tapi bisa masuk IT dan terjebak. Gimana nih? Coba bisa diinfokan. Mungkin di luar sana teman-teman atau penonton juga ada yang saya bukan IT tapi kayak menarik ya IT. Betul. Coba Mbak. Nah, kalau saya boleh cerita nih dari awalnya itu saya jurusannya adalah fisika. S1-nya. Fisika. Nah, kemudian saya masuk ke IT, saya coba pelajari. Sebenarnya di awal-awal itu sekitar 6 bulan pertama mungkin saya kayaknya nggak sanggup nih, kayaknya nggak sanggup. Terus akhirnya saya ngobrol dengan orang tua saya, tapi orang tua saya karena mengajarkan kamu nggak boleh menyerah kalau misalkan tidak bisa ngasih yang terbaik kayak gitu. Istilahnya kalau misalkan kita harus berjualan nasi goreng atau pecel ayam, ya saya juga harus jadi penjual nasi goreng yang terbaik juga, yang paling enak juga seperti itu. Ya kalau dipedes karetnya 2, kalau nggak pedes nggak dikaretin. Betul. Nah itu akhirnya karena orang tua saya bilang kayak gitu, akhirnya saya coba pelajarin lagi sebenarnya apa sih. Ya memang saya tahu saya backgroundnya bukan IT, sehingga effort di saya 2 kali lipat lebih banyak daripada teman-teman saya yang memang dari jurusan IT seperti itu. Memang ya effort di saya pasti saya mempelajari lebih banyak dan waktu saya untuk belajar terkait IT-nya itu lebih panjang juga seperti itu. Karena mungkin kan di awal istilah-istilah IT aja saya kayaknya belum tahu, tapi ya itulah
Jadi saya harus rajin 2 kali lipat dari teman-teman saya yang lain Iya. seperti itu. Kalau di fisika kan bahasanya bahasa kimia atau bahasa-bahasa beda mekanik lah. Betul. Satu sisi ada server, mungkin apa server di awal-awal kan nggak ngerti Betul. apa server gitu. Jadi, nah prosesnya Mbak untuk bisa itu selain emang oke lah, Mbak ada belajar mengenai IT. Apalagi yang dilakukan? Kalau Pak Tata kemarin itu dia harus bahasa Inggris, dia googling di internet segala Betul. macam. Apakah sama nggak sebenarnya dengan proses? Sebenarnya sama. Proses belajar orang kan beda-beda ya. Mhm. Bahkan saya di awal kayak istilah-istilah IT yang tadinya saya nggak tahu, Mhm. saya googling satu-satu istilahnya. Karena kan saya di awal itu harus shadowing ke senior-senior saya di awal. Oke. Seperti itu. Bagaimana mereka melakukan assessment di luaran dengan klien-klien. Terus mereka bilang ada istilah A, B, C yang saya nggak paham. Pas balik ke kantor saya cari tahu istilahnya seperti apa, definisinya apa, itu saya lakukan di awal seperti itu. Di samping itu juga saya shadowing ke teman-teman yang senior seperti itu, saya tanya dan saya tanya juga ke atasan-atasan saya, apa sih yang sebenarnya harus saya pelajari di awal. Bagaimana sih agar saya bisa memahami lebih cepat seperti itu. Nah, itu sih yang di awal saya lakukan, ya itu memang effortnya pasti jauh lebih berat dibanding yang lain seperti itu. Karena istilah-istilah IT aja saya harus cari tahu dulu ini definisinya apa nih. Orang udah cap-cip ngomong itu, saya harus cari tahu dulu ini apa sih maksudnya, orang ini ngomong apa sih seperti itu. Itu berarti membuktikan nggak bahwa memang kuliah itu perlu nggak sih sebenarnya? Kenapa? Cool. Sebenarnya kalau lihat ini ya, saya ngeliat bahwa ada satu garis benang merah bahwa yang penting kan kita bisa belajar otodidak kayak atau tadi shadowing kayak yang hasilnya saya juga bisa, Mbak Feby sendiri juga bisa memahami apa itu jadi IT. Betul. Gitu ya. Ya, sebetulnya kuliah itu perlu nggak sih sebenarnya? Kalau menurut saya tetap perlu, pendidikan itu penting karena memang untuk istilahnya hard skill yang lain-lain bisa dipelajari secara otodidak, tapi masalah critical thinking dan lain-lain itu saya rasa itu harus dimulai dari pendidikan seperti itu. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana membentuk tim, bagaimana mencari solusi. Karena kan biasanya kalau di kuliah itu ada case study yang kita harus cari tahu nih solusinya seperti apa kayak gitu. Apalagi kalau kuliah kan masanya cari pasangan. Nah, nanti ngelewatin dong kan kalau nggak kuliah ya. Betul. Seperti itu. Oke, Mbak Feby. Kalau sekarang kan tadi udah masuk ke dalam cimpung di dunia IT, khususnya konsultan. Udah tadi bilang 8 tahun. 8 tahun lumayan lama lah maksudnya. Dibandingkan dengan yang. Nah, di luar sana kan masih banyak yang memang ada yang berkesempatan. Saya mau jadi konsultan atau bukan, saya mau jadi IT. Tapi IT apa? Karena sekarang kemarin saya juga sempat singgung dengan Pak Tata bahwa di semua sektor IT itu nggak ada celah. Betul. Semuanya perlu IT. Betul. Nah, sekarang dengan adanya Mbak Feby yang udah pengalaman, apa sih yang benar-benar membuat saya ke IT? Apakah memang tadi bahwa IT itu bakalan ke depan makin bagus itu? Atau ada yang lain? Betul. Kalau saya lihat IT sebenarnya memang sampai saat ini pun masih bidangnya yang istilahnya masih rumput hijau lah ya, seperti itu. Meskipun mungkin sekarang sudah banyak lah programmer atau yang istilahnya technical skill-nya itu banyak di sana dan lapangan pekerjaannya juga banyak di sana. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi kira-kira sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil celahnya, di mana sih kesempatan yang mungkin kompetisinya atau kompetitornya jauh lebih sedikit ada di mana seperti itu. Nah, makanya waktu itu sebenarnya di samping development yang sudah marak, nah IT consulting itu masih jarang nih, kompetitornya masih jarang pada saat itu. Nah, makanya waktu itu menjadi rumput hijau IT consulting. Banyak orang berlomba-lomba seperti itu. Dan pada akhirnya, mungkin kalau dilihat dari 2020-2021, sekarang perusahaan atau consulting company sekarang banyak banget seperti itu. Karena sebenarnya bisa dipelajarin. Bahkan orang pun bisa membuat company consulting sendiri. Betul. Seperti itu. Nah, best practice-nya banyak, framework-framework yang bisa dipelajarinya banyak, tapi yang membedakan antara consulting company yang satu dengan yang lain adalah bagaimana mendelivernya. Delivery-nya dari setiap tenaga ahli yang dimiliki masing-masing company itu seperti apa? Apakah memang dia sudah mumpuni dalam mendelivernya? Karena kadang ya itu
secara knowledge sama, semua pasti mempelajari hal yang sama. Tapi bagaimana intimacy dengan klien, intimacy dengan PIC di perusahaan yang membeli jasa kita, itu seperti apa sih komunikasinya baik atau tidak, itu yang menjadi perbedaan antara consulting company yang satu dengan yang lain menurut saya. Tadi delivery ya. Delivery itu kayak delivery, JNE, Tiki. Itu ekspedisi ya. Ekspedisi, sorry. Jadi delivery itu ada output yang harus dikeluarkan. Itu yang membedakan antara satu konsultan dan konsultan. Betul. Seperti itu. Oke. Kalau tadi ya, saya lihat kalau Mbak Wiwi mungkin emang lari ke konsultan. Kalau ke programmer, ke teknik emang nggak ada pada saat itu ya. Itu nggak ada rasa ketarik atau memang karena nggak tahu gitu, karena nggak tahu. Jadi ya udah saya langsung ke konsultan. Betul. Ya sebenarnya balik lagi ke background awal ya. Background awal itu saya sebenarnya bukan di technical IT. Bahkan pendidikan saya adalah fisika. Yang sebenarnya fisika mana mau sih sebenarnya fisika jalurnya kemana sih? Mungkin ke Batan harusnya atau ke area-area yang penelitian seperti itu. Tapi ternyata bisa loh di IT. Dan mungkin sebenarnya kalau misalkan saya pada saat itu punya passion lebih tinggi di programming, mungkin saya juga akan menjadi programmer. Tapi pada saat itu ternyata passion saya cenderung lebih tinggi ke bagian manajemen IT-nya, seperti itu. Tapi memang di fisika ada bagian atau ada sedikit mengenai IT? Atau memang sama sekali nggak ada sih sebetulnya? Sebenarnya ada. Di fisika pun ada bagaimana kita meng-create grafik-grafik dalam pemrograman seperti... sempat ada coding juga? Ada, betul. Jadi dulu saya sempat pakai Pascal. Ya. MATLAB seperti itu. Nah, itu pun sebenarnya ya pada saat Pasir Kaliki Bandung. Bukan. Saya bilang Pascal. Jadi itu MATLAB dan lain-lain. Jadi waktu itu sempat juga ngoding-ngoding sedikit-sedikit tahu lah pada saat itu. Tapi memang konteksnya untuk area-area tugas ya itu. Kuliah. Tapi memang ada mata kuliah itu ya. Ada seperti itu. Jadi sebenarnya pada saat kuliah pun ada namanya fisika komputasi. Oke. Ada ya. Betul. Soalnya di IT pun di jurusan-jurusan IT ada memang komputasi itu. Jadi ada satu di fisika berarti ada juga ya. Betul. Siap. Seperti itu. Nah, karena ada bekal itu juga sebenarnya ya mau nggak mau pada saat masuk ke IT, sebenarnya saya cukup tahu juga sedikit banyak seperti itu. Cuman memang passion saya nggak di sana. Tapi ke teknis ya, justru teknis ya. Teknis, betul. Pada saat konsultasi kan itu sebenarnya bukan teknis, lebih ke manajemennya, lebih bagaimana tata kelola tadi, bukan tata kredit data ya, tata kelola, lebih ke proses-proses seperti itunya ya, proses bisnisnya. Tapi iya itu jadi satu pilihan. Mungkin yang tadi mungkin satu sisi terjebak yang mungkin juga menarik ternyata. Yang tadi banyak celah di sana, banyak rumput hijau. Betul. Karena saya ternyata passion saya di sana. Saya menikmati berkomunikasi dengan orang-orang baru, dapat knowledge baru. Bahkan sebenarnya kita pun bisa dapat knowledge dari klien-klien kita, dari kompetitor-kompetitor kita pada saat kita ikut tender misalkan seperti itu. Oke. Kalau terkait dengan konsultasinya nih, Mbak. Kan Mbak udah lama ya, kira-kira skill apa sih sebetulnya yang harus diperlukan atau syarat sebagai kalau menjadi seorang konsultasi itu ada syaratnya apa? Harus kuat apa? Kuat banting, kuat dimarahin sama klien atau apa gitu. Nah itu kan mungkin ada yang hard skill atau soft skill. Betul. Dari sisi hard skill tentunya semua materi-materi atau best practice terkait dengan IT management atau IT governance itu memang harus dipelajari lah. Istilahnya kita ketika ketemu klien ya harusnya kita level knowledge-nya lebih tinggi dari sana. Maksudnya kita ngasih solusi, jangan sampai kita yang dikasih pelajaran dari klien seperti itu. Nah, itu dari sisi hard skill-nya. Dan harus didukung dengan soft skill-nya, di mana komunikasi itu menjadi kunci utama seorang konsultan. Karena kita berkomunikasi dengan klien, bagaimana kita get requirement mereka, bagaimana kita membentuk atau menyusun solusi untuk problem-problem yang mereka hadapi seperti itu. Komunikasi, critical thinking dan lain-lain itu menjadi kunci utama dan pendukung dari hard skill yang tadi kita punya seperti itu. Sama wawasan pastinya. Betul, wawasan. Karena kan kita tidak hanya cuma apalagi konsultan memberikan informasi IT, tapi kan wawasan di luar sedang booming apa juga harus menjadi. Iya, betul. Tapi satu saya menarik gitu ya di tadi. Mbak Feby bilang kita itu harus lebih. Betul. Konsultan itu harus lebih. Nah,
pernah nggak ada kasus yang kok dia merasa dia lebih jago gitu, dia lebih hebat. Bagaimana Mbak Feby bisa menangani itu? Atau pernah nggak gitu? Betul. Jadi sebenarnya pernah sih, pasti konsultan manapun mungkin akan menghadapi salah Ada satu satu titik klien ya, pada satu situasi titik, yang ada klien yang merasa lebih tahu karena sebenarnya mereka mungkin yang menjalankan operasional di sana, betul, jadi lebih betul. tahu seperti itu. Memang kalau misalkan kita lihat atau kita observasinya ke proses-proses yang mereka jalankan, tentunya mereka akan lebih tahu. Tapi kalau dari sisi best practice-nya harus seperti apa, kemudian mekanismenya seperti apa, itu harusnya konsultan lebih tahu karena kita kan memberikan solusi atas apa sih yang dihadapi sehari-hari atau di operasionalnya mereka itu seperti apa sih, kayak gitu. Tapi kembali lagi bahwa kita harus bisa lah ya, harus bisa lebih Betul. ya. Betul. Terkait ya satu hal lah bahwa memang dia mungkin perorangannya Ya. aja itu. Betul. Karena kan sebenarnya tipikal orang mungkin beda-beda ya, Pak. Betul, Ya. betul, Seperti betul. itu. Nah, kalau tanggung jawabnya sebagai seorang konsultan itu apa? Apakah cuman oke, saya tugasnya mendapatkan informasi ya, menganalisa atau gitu doang, atau sampai dengan tadi deliverables itu seperti apa sih, Bapak? Oke. Jadi sebenarnya tugasnya konsultan atau tanggung jawabnya konsultan, karena kan kita biasanya bekerja di project base ya. Project base. Ketika kita punya project dari mulai deal sampai dengan berakhir, itu sebenarnya tanggung jawab konsultan yang di sana juga. Jadi dari mulai kick off meeting, awal mulanya initial project itu dijalankan sampai dengan ya itu tadi requirement gathering, memahami apa sih yang menjadi isu mereka, memahami apa sih yang menjadi kebutuhan mereka di masa depan terkait layanan-layanan IT seperti itu. Termasuk menganalisis dari kebutuhan dan kendala yang mereka hadapi itu, apa sih solusi yang bisa kita tawarkan. Tentunya sekarang tren teknologi kan di luaran banyak. Iya, apakah kira-kira kompatibel dengan kondisi perusahaan mereka, apakah memang relevan untuk bisnis mereka seperti itu. Itu yang kita analisis sampai dengan kita susun kira-kira rekomendasinya tuh apa sih dalam bentuk, bisa jadi dalam bentuk dokumen, bisa jadi dalam bentuk tools seperti itu. Tergantung dari sisi ruang lingkupnya, seperti itu sih. Nah, terkait tadi bahwa kita konsultan itu memberikan solusi. Bagaimana mengupgrade skill Mbak Feby? Tadi kan skill ada soft skill, ada hard skill. Betul, betul. Gimana? Nah, biasanya kalau di dunia consulting pasti orang itu akan dianggap tahu atau memiliki knowledge kalau dia tersertifikasi sertifikat di area-area. Saya juga punya sertifikat Pak di rumah. Sertifikat tanah. Seperti itu. Tahu aja. Betul. Jadi itu yang mendukung karir seorang IT consultant. Jadi kalau misalkan kita memiliki sertifikat misalkan di area IT governance tuh banyak. Ada COVID misalkan untuk maturity, ada juga COVID. bukan cubit tapi cubit kali ya, Pak ya. COVID. Nah, ada juga terkait dengan IT service management. Terus ada juga terkait dengan security. Nah, security. itu banyak security hal di perumahan gitu? Satpam. Bukan. Ini IT. Security IT, betul. Nah, itu ada sertifikasi yang bisa diambil oleh para konsultan sehingga knowledge mereka tuh dianggap proven oleh orang-orang yang melihat. Itu bukti bahwa kalau memang dia cuma ambil aja, dia pelajarin tapi nggak ada sertifikat juga susah. Itu biasanya susah, agak dipandang sebelah mata seperti itu. Apalagi kan kita compete di tender-tender yang consulting company lain mungkin punya tenaga ahli yang memiliki sertifikat yang banyak, bahkan embel-embel di belakang namanya itu panjang seperti itu. Berarti Mbak Feby sekarang udah punya banyak dong ya sertifikatnya? Ya, sebenarnya ada beberapa. Mungkin kalau banyak sih enggak. Nanti kita kan harus terus upgrade terus. Makanya tim di tempat saya bekerja juga pastinya harus disiapkan untuk masuk ke lapangan seperti itu. Dan mereka lapangan pertandingan untuk project ya, ada project consulting seperti itu. Sehingga knowledge dari tim saya juga harus di-upgrade, harus di-trainingkan, harus disertifikasi seperti itu. Oke. Sekarang tadi kan udah banyak ternyata proses seperti itu. Ada kendala nggak sih biasanya? Kendala apa yang biasanya di Mbak Feby rasain selama menjadi konsultan IT, Pak? Betul. Kalau kendala sih biasanya yaitu kalau di awal pasti kita harus memahami apa sih yang mau kita berikan solusi ke klien. Jadi masalah best practice, masalah framework itu kita harus istilahnya harus paham betul
sehingga kita bisa combine framework pada saat memberikan solusi. Karena bisa jadi sebenarnya solusinya tidak hanya dari satu framework aja. Jadi kita harus tahu celahnya di setiap framework itu bagusnya di area yang mana sih, seperti itu. Sehingga kita bisa memberikan solusi yang komprehensif. Kemudian, nah itu, untuk memahami itu butuh effort yang sangat besar seperti itu, apalagi untuk mungkin konsultan yang backgroundnya bukan IT seperti saya, pasti effortnya besar di sana. Itu kendala pertama. Tapi kendala yang mungkin saat ini jadinya dinikmati seperti itu, karena udah 8 tahun berarti kan itu artinya udah mengikuti flow-nya seperti apa kayak gitu. Nah, kemudian mungkin kendala-kendala lain ya sebenarnya kendala di project seperti itu biasanya. Kendala di project, masalah mungkin komitmen dari klien yang biasanya agak meleset seperti itu, sehingga kita juga kejar-kejaran sama waktu, sementara kan kita ada timeline yang harus kita penuhi dan kita harus mendeliver tepat waktu seperti itu. Dan juga mungkin kendalanya dari tim ya. Tim kadang kita ada yang sudah knowledge-nya sesuai dengan kebutuhan kita, ada yang belum, dan itu menjadi effort di kami untuk menaikkan knowledge mereka, sehingga pada saat di project juga kita punya banyak pilihan tenaga ahli seperti itu, dan nggak keteteran seperti itu sih. Iya, betul. Nah, kalau tadi tantangan kan memang kayaknya berat gitu. Betul. Tapi memang kalau dinikmatin jadi nikmat juga kan, enak juga. 8 tahun loh, lumayan loh udah. Betul. Awalnya juga nggak kerasa fisika itu, jadi lupakan semua ya. Kan kalau ditanya fisika masih ingat nggak? Ya ingat lah, sedikit masih ingat gitu. Nah, sekarang enaknya jadi konsultan itu apa? Pertama network sih. Network. Makin kenal di mana-mana. Makin sering terlibat di project dari perusahaan satu pindah perusahaan lain. Tentunya kita punya kenalan banyak kayak gitu, dan network yang banyak, sehingga mungkin di kemudian hari entah itu nanti ada proyek lanjutannya, atau mungkin di kemudian hari tiba-tiba ada sesuatu yang membutuhkan mereka karena ada network tersebut ya. Akhirnya terbantu seperti itu, silaturahmi, betul. Karena rezeki kan datangnya dari silaturahmi seperti itu, insya Allah. Nah, terakhir nih, saran-saran kira-kira dari Mbak Feby sebagai konsultan yang ya termasuk senior kan sekali ini, ke para newbie lah gitu lah. Atau mungkin mahasiswa yang ada di sana, menjadi seorang konsultan tuh gimana sih gitu? Betul. Jadi mungkin saran saya bagi yang newbie yang ingin berkecimpung di dunia konsultan, jangan khawatir, jangan khawatir harus pendidikannya IT atau harus mengerti IT dari awal. Buktinya saya aja sebenarnya yang bukan IT bisa kok kayak gitu. Yang penting sebenarnya kemauan untuk mencari tahu, kemauan untuk belajar, kemauan untuk mengkritisi sesuatu yang berkaitan dengan IT consulting tadi, best practice-nya dan lain-lain seperti itu. Itu yang jadi kunci utama. Karena ya itu, untuk orang-orang yang mungkin background-nya bukan sejalur di IT, rajin itu harus jadi yang utama. Knowledge bisa ngikutin, tapi rajinnya itu harus jadi utama. Istilahnya ya Anda harus kasih 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya waktu Anda untuk mempelajari itu, seperti itu. Tapi itu sebenarnya ya di awal kesininya ya kita bisa mengikuti flow-nya seperti apa. Tapi masih bisa bermain kan, Mbak? Dengan 2 kali lipat kerja masih. Itu kan sebenarnya ya itu effort di awal aja. Tapi kalau kesininya kan ada update terkait dengan best practice ya kita akan ngikutin. Bahkan dari organisasi-organisasi yang mengeluarkan best practice itu kan biasanya juga mengeluarkan update setiap 1 tahun sekali, misalkan ada apa ya, itu yang kita harus jadi harus kita ramu lagi, kira-kira kita bisa menjadikan itu solusi yang baru atau enggak, seperti itu. Jadi tantangan lah bahwa konsultan itu dicap lebih pintar daripada klien atau customer, itu harus sebuah tantangan yang harus mau nggak mau Mbak Feby sendiri harus ambil itu. Iya, betul. Udah ambil ya harus bisa terus jalan. Iya, seperti itu. Oke, Mbak Feby, kita masuk, ada beberapa game nih. Biasa kita sebelum nanti selesai kita ada beberapa game yang jadi gini game ya. Nanti Mbak Feby tolong jawab dengan cepat. Nanti saya kasih pertanyaan, Mbak Feby jawab cepat. Ya. Siap? Tanpa mikir dia. Mikir, bawa alam sadar. Tapi kalau berbicara sama konsultan pasti gampang lah itu. Apalagi yang jawab kayak gini. Oke, siap, Mbak? Siap. Yang pertama. Siap?
Dimarahin bos Mm-mm. atau dimarahin klien? Dimarahi bos. Kenapa dimarahin bos? Karena kalau dimarahi bos itu biasanya lebih ke internal dan itu jadi pembelajaran kita ke depannya kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Kalau dimarahi klien berarti kan kita udah istilahnya muka kita udah di eksternal nih ya. Udah, jadi kita membawa nama company pada saat kita keluar dari kantor dan ketemu dengan klien seperti itu. Maka nggak hanya kita yang tercoreng tapi nama company kita juga yang tercoreng. Lebih baik ke internal ya daripada ke eksternal. Betul. Oke, siap. Yang kedua, dapat klien ramah tapi banyak maunya, atau dia jutek tapi gangguinnya minta ampun. Ramah banyak mau. Kenapa ramah banyak mau? Karena kerjaannya lebih banyak loh, Mbak. Dari banyak mau itu biasanya kita bisa gali kira-kira ada opsi apa lagi sih untuk kedepannya. Meskipun ya sebenarnya pada saat banyak mau di awal ya kita tetap harus batasi dengan ruang lingkup. Makanya kenapa kalau di consulting itu ada juga namanya project manager seperti itu yang ngejagain ruang lingkup. Boleh aja mereka banyak mau. Ada batasannya ya, ada batasan skupnya bahwa memang kalau udah kelewat ya harusnya diingetin. Betul. Oke. Tapi kalau pernah nggak Mbak Feby ngerasain bahwa projectnya itu molor gitu? Project molor pernah seperti itu, yaitu dari sisi project Kenapa management. ketiduran? Molor delay ya. Molor ketiduran. Napping. Seperti itu. Karena satu ya tadi, mungkin ada banyak maunya juga kan? Mungkin ada banyak maunya, mungkin dari sisi komitmen di kedua belah pihaknya nggak dapet nih kayak gitu, dan mungkin dari sisi project manajemennya tidak berjalan smooth seperti itu. Karena kendala pasti ada aja sih di. Iya pasti ya, dimanapun lah ya. Betul. Semua pekerjaan pasti ada kendala. Yang ketiga Mbak Feb, ini lebih ke yang saat ini ya, di pandemi gitu ya. Meeting secara langsung atau meeting secara online? Online. Kenapa online? Nggak bisa jalan-jalan loh, Mbak. Nggak bisa kalau menikmati misalkan udara, konteksnya sekarang lagi pandemi sih sebenarnya lebih baik online karena trennya juga kan sekarang sudah mobile ya, semua orang bisa mengakses data dimanapun dan kita bisa meeting dengan siapapun dimanapun. Jadi kita bisa menghilangkan constraint waktu dan jarak sebenarnya dari situ. Jadi kita bisa langsung ngobrol dengan klien atau dengan siapapun itu ya pada saat itu juga kayak gitu. Dari sisi konsultasi nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Justru sebenarnya konsultasi itu perlu nggak sih datang visit ke objek atau proyeknya atau tempat perusahaannya? Mungkin untuk case-case seperti harus ada observasi lapangan, observasi operasional mereka, kita perlu visit. Tapi selain proses observasi, selebihnya itu bisa dilakukan online seperti itu. Kalau observasi langsung pakai kamera, misalnya dipasang kamera di sana, efektif nggak? Bisa nggak mungkin gitu? Biasanya agak kurang efektif kalau untuk observasi, karena kan tidak bisa melihat secara langsung seperti itu. Jadi memang harus ada yang harus visi. Betul. Yang keempat, Mbak Feb, proyek dengan waktu yang lama, tapi hanya satu klien, atau proyek dengan waktu sebentar, tapi banyak klien. Waktu sebentar banyak klien. Kenapa? Karena banyak. Enggak juga, bisa jadi satu proyek ternyata nilainya besar seperti itu. Tapi dari yang proyek-proyek yang sebentar itu, akhirnya kita bisa belajar nih bagaimana kita memberikan solusi yang lebih cepat lagi seperti itu, lebih cepat dan lebih tepat seperti itu, sehingga kita bisa pindah ke masing-masing ke klien yang lain seperti itu. Dan ya itu tadi, dengan banyaknya klien networknya nambah lagi seperti itu. Tapi kalau berbicara konsultasi ada template nggak sih? Atau mungkin nggak sih sebenarnya kalau konsultasi yang proyek yang mirip-mirip itu digunain di tempat lain atau gimana? Kalau template ada, bahkan sebenarnya dari sisi best practice dan framework juga mengeluarkan template-template itu. Tapi biasanya kita kaji ulang lagi, kira-kira yang paling efektif kita gunakan pada saat assessment atau pada saat menyusun deliverable seperti apa sih, dan tentunya harus dibarengi dengan komunikasi kita dengan klien, proses mendelivernya bagaimana seperti itu. Karena kalau dari sisi template, best practice semua pun kayaknya sudah menyiapkan itu dan bisa digunakan oleh konsultan manapun. Tapi ya gimana kita mendelivernya secara bagus, itu yang jadi poin penting yang harus kita pelajari seperti itu. Jadi mengemasnya di akhir menjadi sebuah output yang dihasilkan gitu ya. Iya, betul. Oke, pertanyaan terakhir Mbak. Punya bawahan yang nggak ngerti IT sama sekali ya, tapi rajin. Atau punya bawahan yang sudah expert, jago, tapi susah dihubungi.
yang nggak ngerti IT tapi rajin. Oh gitu. Gitu. Mbak nanti kerja sendiri loh. Sebenarnya kan karena dia rajin, Ah. jadi karena dia rajin ya akhirnya dia mau dipaksa untuk belajar. Tapi mungkin seperti salah. itu. Ya bisa jadi karena itu kan sebenarnya kalau nanti pada saat actualnya mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti itu. Tapi kalau disuruh milih yang expert dan yang tidak memiliki knowledge IT tapi rajin, saya lebih memilih yang tidak rajin. memiliki knowledge IT tapi rajin. Okay. Karena ya itu, kita istilahnya orang pintar pun bisa dikalahkan dengan orang yang rajin sebenarnya. Mantap. Ini closingnya bagus Gitu. banget nih sebenarnya. Oke. 5 pertanyaan sudah disampaikan nih, Mbak. Oke. Nah, sekarang sebelum penutupan, ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman di sana, ke mungkin yang ada berniat menjadi sebagai seorang konsultan IT? Gimana sih caranya atau apa sih yang Mbak Feby mau di-share? Silakan. Kalau dari saya, bagi teman-teman yang ingin berkecimpung di dunia IT, jangan ragu karena sebenarnya dari lapangan pekerjaan juga kita masih terbuka lebar dan tetap harus belajar apapun background-nya, tidak menutup kemungkinan semua bisa berkarir dan bisa sukses di jalur yang memang tidak sesuai dengan background pendidikannya seperti itu. Jadi tetap semangat, tetap rajin dan set goals sih sebenarnya. Set goals dari masing-masing. Mantap. Itu closing dari Mbak Feby. Jadi sekali lagi terima kasih kehadiran Mbak Feby di sini. Waktunya juga kita udah sama-sama habis nih, Pak. Ya. Mbak. Nanti mungkin kita undang lagi. Ya. Untuk podcast berikutnya, insya Allah kita akan lebih banyak lagi, Mbak. Oke. Ya, sekali lagi untuk teman-teman di IT Podcast CIO Academy, bahwa konsultan menjadi seorang konsultan itu nggak susah. Apa yang diperlukan tadi? Informasi Mbak Feby ada belajar mungkin 2 kali atau 3 kali lipat lebih rajin lagi. Bagaimana caranya? Anda bisa di sana, di luar sana ada banyak informasi, bisa di searching di internet dan banyak sekali. Nah, jadi jangan pernah takut, konsultan IT itu terbuka lebar. Oke? Terima kasih semuanya sudah menonton IT Podcast CIO Academy. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Ya? Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.